Iya, ketemu lagi dengan saya, Gembala Are. Dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada Anda perihal mengenai siapa itu Yesus. Mengapa orang Kristen menyembahnya dan benarkah ia adalah Tuhan? Lalu mengapa ada sifat-sifat manusia di dalam dirinya? Kalau ia Tuhan, apakah ada buktinya? Mari, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kita bisa mendapatkan jawaban yang valid, yang benar, maka yang paling pertama harus kita ketahui adalah sumber informasi tentang Yesus itu. Ya, sumber informasi tentang Yesus itu sangat menentukan, dan itu yang paling menentukan. Alkitab adalah ilham Tuhan. Ya, Alkitab adalah ilham Tuhan yang diturunkan atau yang diberikan kepada manusia sebagai petunjuk supaya manusia bisa mengenal Dia, sebab Dia adalah roh dan manusia tidak pernah bisa melihatnya. Maka Tuhan yang mengasihi manusia memberikan sebuah media atau petunjuk supaya manusia bisa mengenal Dia dengan baik, yaitu kitab. Saya percaya Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan karena sudah teruji, karena satu-satunya kitab di muka bumi ini yang berisi nubuatan dan digenapi dengan sempurna hanya Alkitab. Dan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi, itu hanya Alkitab. Dan Alkitab tidak pernah ada salah dalam hal penulisan, dalam bahasa aslinya. Nah, saya katakan tadi, sumber informasi tentang Yesus itu apakah benar datang dari Tuhan atau tidak. Ya, itu dulu poinnya. Ya, saya sudah jelaskan di YouTube yang lain, Anda bisa lihat ya, bukti Alkitab itu firman Tuhan, gitu ya, bukti, gitu ya. Nah, jadi kita lihat saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal yang pertama 1-3 ya, dikatakan apa saudara? Ya, dalam Yohanes, kalau kita baca misalnya dalam Yohanes pasal 1 sampai 3 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan itu. Alkitab menginformasi bahwa firman yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca misalnya dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Tadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang firman itu telah menjadi manusia dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu informasi disampaikan Alkitab bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Dia. Itu saudara. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, siapa Yesus sebenarnya? Kita lihat siapa Dia itu dari pengakuannya, ya, dari pengakuannya. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus sendiri membuat sebuah pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan. Bukan Tuhan, saudara. Yehova. Yehova begitu. Kurios dalam bahasa Yunaninya. Yehova dalam bahasa Ibraninya. Dia menyatakan Dia adalah Yehova. Ya. Jadi itu adalah pengakuan dari Yesus Kristus sendiri. Kalau kita baca lagi di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, Dia berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus sendiri mengatakan Dia adalah Pantokratos, ya. Itu saudara. Pantokratos artinya Dia adalah yang maha kuasa begitu. Ya, yang maha kuasa. Ya. Pantokratos. Itu pengakuan dari dirinya sendiri.
Kalau pengakuannya itu salah dan dia bukanlah sang ilahi atau tidak memiliki keilahian seperti Bapa punya, maka pernyataan ini adalah pernyataan yang salah atau mengkudeta. Yaitu dia. Nah, berikutnya saudara, tadi pengakuannya sendiri dia adalah Tuhan, sudah ada buat pengakuan dari dirinya sendiri. Yang berikutnya yang ketiga adalah pengakuan dari orang lain, baik nabi maupun para rasul begitu. Kalau kita baca misalnya dalam Yohanes tadi sudah kita baca, baru kalau kita baca misalnya dalam pengakuan Petrus sendiri sebagai orang Israel, ya, sebagai orang Israel di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika bangsa Israel mengatakan dia adalah anak Allah, itu tidak sama dengan kita mengatakan kita adalah anak Allah. Kata huios itu punya hubungan. Artinya dia memiliki sifat kesamaan dengan Allah begitu, dengan Bapa. Dia menuntut kesamaan dengan Bapa. Ketika dia mengatakan dia adalah anak manusia, berarti itu maksudnya adalah dia sama dengan manusia. Artinya dia telah menjadi sama dengan manusia. Seperti itu ya. Nah, Paulus sendiri bagaimana dengan tokoh yang lain? Paulus adalah seorang teolog yang luar biasa. Dia adalah seorang mantan Farisi begitu, ya, seorang Farisi, seorang ahli kitab. Lalu bagaimana pernyataan dia begitu? Ya, di dalam Roma pasal 9 ayat 5, dia berkata begini. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, yaitu Yesus, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mereka mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, ini harus kita pikirkan begitu. Kita baca lagi saudara pengakuan dari yang lain ya, dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 49 ya. Ini pengakuan daripada seorang Natanael. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Itu saudara. Nah, berikutnya kalau kita mau telusuri lagi pengakuan dari itu tadi murid-muridnya dari bangsa Israel. Berikutnya kita mau cari tahu dulu pengakuan daripada iblis. Ya, sekalipun iblis itu memang jahat, tapi pengakuan daripada iblis ini perlu juga saudara. Karena iblis itu pernah tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Ya, pernah tinggal bersama dengan Tuhan di sorga dan dia tahu persis siapa itu Yesus Kristus begitu. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Wah, roh jahat begitu takut kepadanya. Ya, roh jahat itu tidak akan pernah takut kepada siapapun selain kepada Tuhan. Ya, dia tidak takut kepada siapapun, saudara. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Iblis membuat pengakuan, dia adalah anak Allah yang Maha Kudus, Maha Tinggi. Iblis saja memberikan pengakuan seperti itu. Nah, berikutnya saudara, siapa itu Yesus? Tadi sumber informasi yang pertama, yang kedua pengakuan dari dirinya sendiri, dari Yesus sendiri, yang ketiga pengakuan orang lain, pengakuan dari iblis juga. Nah, berikutnya adalah bukti dia adalah Tuhan. Yang keempat adalah dari perbuatannya. Oke ya, dari perbuatannya atau tindakannya. Ya. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-6 dia berkata begini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia punya otoritas mengampuni dosa. Kalau dia bukan ilahi, maka dia tidak punya otoritas untuk itu. Ya, dia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Berarti dia bukan manusia biasa. Dari tindakannya, dari pekerjaannya. Berikutnya saudara kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Ya, dikatakan begini. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Jadi saudara-saudara, ini pernyataannya sendiri bahwa orang yang percaya kepadanya akan diberikan hidup kekal. Diberikan hidup kekal. Kalau Yesus itu adalah ciptaan, sekali lagi dia tidak akan mungkin memiliki otoritas untuk memberikan hidup kekal kepada ciptaan. Tidak mungkin, saudara. Tetapi karena dia adalah pribadi ilahi yang memiliki kekekalan, maka dia punya otoritas memberikan hidup kekal kepada ciptaan. Ya, jadi dari tindakannya, dari perbuatannya menunjukkan dia adalah pribadi ilahi. Ya. Berikutnya kita lihat, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ya, Yohanes pasal yang ke-20. Ya, ayat yang ke-28. Ya, saya bacakan kepada kita dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, jadi di dalam dia, saudara, di dalam ayat 31 maksud saya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Wow, ini luar biasa sekali. Hanya dalam namanya orang memperoleh hidup. Itu membuktikan dia ilahi dan dia bukan manusia seperti pada umumnya. Jadi Yesus itu adalah pribadi ilahi. Ya. Yang berikutnya, saudara, membuktikan dia adalah ilahi. Yang yang keenam adalah ajarannya. Ya, ajarannya. Apakah ajarannya itu ajaran ilahi atau tidak, saudara? Kalau kita baca, saudara, dalam Alkitab, Yesus mengajar, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Dan bagi orang yang sudah lahir baru, Tuhan tuntut supaya mengasihi orang yang membencinya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki engkau. Wow, itu ajaran yang luar biasa. Ya. Yesus juga mengajarkan supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bila ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Artinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan itu sumber damai. Jadi kalau ajarannya itu benar, maka akan menciptakan kedamaian. Ini bukan masalahnya manusia tidak mampu. Manusia mampukah manusia itu saling mengasihi? Mampu. Manusia mampukah manusia itu misalnya mengasihi musuhnya? Mampu. Persoalannya mau atau tidak. Ajaran daripada Kristus, yaitu Tuhan jadi manusia. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau seluruh umat manusia di muka bumi ini saling mengasihi satu dengan yang lain, maka mustahil kita ada tentara, mustahil kita ada polisi. Maka dunia ini akan aman dan tentram. Alam kita akan pasti subur dengan baik. Ya, dan tidak ada namanya pencuri dan lain sebagainya. Dunia akan tentram. Tetapi karena dosa sudah masuk ke dalam dunia, maka hal itu sulit dicapai. Jadi saudara, dengan apa yang saya sampaikan tadi, beberapa poin tadi menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.